Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang ke-1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, adakah di antara kalian yang memiliki hobi bersepeda? Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Darah terdiri dari cairan yang disebut plasma darah dan sejumlah butiran yang disebut sel-sel darah. Plasma darah merupakan penyusun darah terbesar. Sel-sel darah manusia terbagi atas 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen atau pewarna darah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen dari hemoglobin menyebabkan darah berwarna merah. Keping darah memiliki ukuran sangat kecil dan mengandung suatu zat yang bertugas membekukan darah. Zat ini disebut fibrinogen. Sel darah putih bentuknya tidak beraturan. Sel darah putih dapat bergerak secara bebas. Sel darah putih berguna untuk membasmi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi utama darah antara lain sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme. Mengatur suhu tubuh. Membantu dalam proses penutupan luka. Membunuh bibit-bibit penyakit. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Kamu telah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia?
Fungsi atau peran organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Denyut jantung seirama dengan denyut pembuluh darah nadi. Dengan ukuran denyut nadi, kita bisa mengetahui kecepatan denyut jantung atau detak jantung. Untuk mendengarkan bunyi detak jantung, kita dapat mempergunakan alat yang disebut stetoskop. Adapun untuk mengetahui keadaan jantung yang normal, kita dapat menggunakan alat yaitu elektrokardiograf. Tekanan darah manusia ada 2 macam, yaitu tekanan diastol. Pada saat jantung mengembang, darah akan masuk ke jantung. Akibatnya akan terjadi tekanan diastol. Tekanan diastol adalah tekanan darah terendah yang terjadi saat jantung mengembang atau relaksasi. Tekanan sistol. Pada saat jantung menguncup, darah akan memompa keluar jantung. Akibatnya akan terjadi tekanan sistol. Tekanan sistol adalah tekanan darah tertinggi yang terjadi saat jantung menguncup atau kontraksi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori.
Dalam pembuluh kapiler, ini terjadi pertukaran dua zat yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Berikut ini adalah perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi tempatnya agak ke dalam atau tersembunyi. Pembuluh balik tempatnya dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung menuju seluruh tubuh. Pembuluh balik, aliran darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi, denyut terasa. Pembuluh balik, denyut tidak terasa. Pembuluh nadi, katup hanya di satu tempat yaitu dekat jantung. Pembuluh balik, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Pembuluh nadi, jika terjadi luka, darah akan memancar. Pembuluh balik, jika terjadi luka, darah tidak memancar. Pembuluh nadi, membawa darah kaya oksigen. Pembuluh balik, membawa darah kaya karbon dioksida. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita sudah belajar tentang peredaran darah manusia dan cara kerjanya. Ternyata sangat besar peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, kita harus selalu menjaga dan merawatnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita atas kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya melalui pantun seperti pantun di atas. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun dibuat untuk menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti dan moral, untuk kepentingan sosial serta untuk hiburan atau kejenakaan semata. Secara keseluruhan, bentuk pantun hanya terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Adapun isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Perhatikan pantun berikut. Sekarang
Giliran kalian untuk membuat pantun sebagai ungkapan rasa syukur telah diberi kesehatan organ peredaran darah. Selamat berkreasi. Demikian pembelajaran 1 dari tema 4 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.